Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Wahyu Laila Sofyana dengan NIM Jan 08200029. Saya di sini akan mempresentasikan portofolio desain interior 1. Untuk daftar isinya, yang pertama ada deskripsi proyek, yang kedua ada programming, yang ketiga ada konsep desain, dan yang keempat ada gambar kerja. Yang pertama ada deskripsi proyek. Proyek ini merupakan proyek renovasi apartemen tipe studio dengan luas 30 meter persegi. Apartemen ini berada di Yogyakarta. Dengan luas apartemen 30 meter persegi dan posisi apartemen di tengah kota, seorang desainer harus jeli dalam mendesain dengan menerapkan konsep estetika serta kenyamanan user. Tak lupa juga menyesuaikan kepribadian klien yang bisa diterapkan dalam desain ini. Kemudian masuk ke programming. Ini ada user data, klien bernama Tiara Tipta Mengsari, klien berusia 19 tahun, hobi klien menonton anime, drama Korea, baca novel, mendengarkan lagu, dan bermain gitar. Kemudian jenis kelamin klien perempuan, pekerjaan klien sebagai mahasiswa di 4 perencanaan wilayah dan kota. Kemudian ada user needs question. Pertama, apakah kebutuhan di kamar sudah terpenuhi? Belum. Masih membutuhkan ruang kerja yang sepi dengan suasana kondusif. Dari adanya hal tersebut, dibutuhkan adanya fasilitas dari segi akustik ruang agar suara-suara dari aktivitas yang berada di luar ruangan tidak terdengar bising. Kemudian ada kebutuhan kamar klien. Untuk fasilitas belajar, klien membutuhkan tempat belajar berupa meja, kursi, dan rak buku yang ergonomis dan sepi, sehingga klien bisa belajar dengan fokus dan nyaman. Kemudian, dari hobi klien yang suka mendengar musik, dengan menggunakan headset, maka diperlukan adanya fasilitas penyimpanan untuk koleksi headset agar tidak tercecer. Kemudian, klien suka baca buku sehingga banyak terdapat buku di ruangannya, namun fasilitas penyimpanannya kurang, sehingga dibutuhkan penyimpanan buku yang lebih. Kemudian di dalam kamar terdapat gitar, sehingga klien membutuhkan hanging rack untuk gitar agar gitar dapat tersimpan dengan rapi. Kemudian dari foto kondisi ruangan klien ditemukan adanya jaket serta mukena yang dikantungkan, sehingga memerlukan fasilitas hanging rack untuk baju dan jaket. Kemudian klien suka memegang kado, cangkir dan piala, sehingga membutuhkan open shelving atau storage untuk menempatkan barang-barang tersebut. Nah, ini ada beberapa furniture dan alat kebutuhan klien. Yang pertama ada dipan dengan storage, kemudian ada air conditioner untuk penghawaan, kemudian ada meja belajar dan meja rias untuk fasilitas belajar dan berias, kemudian ada smart TV untuk memfasilitasi hobi klien berupa menonton drama, kemudian ada kursi santai untuk bersantai, kemudian ada speaker untuk memfasilitasi hobi klien yang suka mendengarkan musik, kemudian ada mini kulkas sebagai tempat penyimpanan snack. Kemudian ada kesukaan dan ketidaksukaan. Klien menyukai barang-barang lucu, imut, dan pastel, suka memajang kado, cangkir, dan piala. Kemudian ketidaksukaannya, klien tidak suka ruangan yang terlalu kosong ataupun yang terlalu ramai. Kemudian di sini ada fenomenologi pada ruang tidur klien. Dari segi suara, dari dalam ruang kamar sering terdengar suara pengelasan dikarenakan bangunan rumah berdekatan dengan tempat las. Kemudian karena bangunan terletak di pinggir jalan, sehingga ada suara motor berlalu lalang. Kemudian segi warna ungu dan abu-abu pada kasur memberikan nuansa dingin pada ruangan. Kemudian untuk materialnya, material kayu yang terdapat pada kusen dan storage buku membangun kesan natural dan hangat. Kemudian untuk cahayanya, karena terdapat jendela kaca yang cukup lebar, cahaya mudah masuk pada siang hari. Kemudian untuk aromanya, terkadang tercium bau makanan seusai makan di kamar, sehingga perlu membuka jendela agar udara di dalam ruang dapat berganti. Kemudian tekstur, lantai pada ruangan menggunakan keramik yang memiliki tekstur yang licin.
Kemudian untuk cahaya lampu di kamar hanya terdapat satu, sehingga cahaya kurang menyeluruh di seluruh ruangan. Jadi sebaiknya lampu berada di langit-langit agar cahaya dapat tersebar di seluruh ruangan kamar. Untuk hiasan, di dalam kamar tidak ada hiasan apapun seperti poster, sehingga dinding terlihat bersih. Untuk penggunaan warna, dari pemilihan warna klien yang cenderung pastel dan keinginan klien menginginkan warna pastel, sehingga dapat disimpulkan bahwa klien mempunyai sisi keibuan atau feminin. Untuk penataan barangnya, penataan buku dan baju tertata rapi. Hanya saja karena kurangnya rak atau storage untuk menyimpan buku menjadi tersebar sehingga membuat penataan terlihat berantakan. Kemudian kesimpulan dari fenomenologi tersebut adalah dari pemilihan warna-warna pada ruangan klien cenderung dingin, yaitu warna ungu, memberikan persepsi bahwa klien memiliki sifat dingin. Namun karena di dalam ruangan juga terdapat warna kayu, sehingga memberikan persepsi klien juga orang yang care atau hangat. Dari penempatan barang-barang dan buku klien yang rapi memberikan persepsi bahwa klien merupakan orang yang rapi dan tidak suka kekacauan. Kemudian, dari bentuk persegi panjang vertikal pada dinding, memberikan persepsi bahwa klien memiliki kepribadian yang lurus dan benar. Kemudian, ada aktivitas dan kebutuhan ruang serta furniture klien. Nah, ini ada aktivitas user dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan kebutuhan ruang dan kebutuhan furniture pada setiap kegiatannya. Nah, kemudian ada pola hubungan antar ruang. Yang pertama ada pola aktivitas. Ini pola aktivitas klien dari ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, dan dapur. Kemudian ada diagram proximity dengan notasi berikut. Kemudian ada bubble diagram. Kemudian ada zoning grouping dengan notasi yang berwarna coklat, yaitu area private, yang berwarna nude, semi public. Dan analisanya, area dapur berada agak jauh dari area istirahat karena klien tidak terlalu sering ke dapur. Area dapur merupakan semi public karena dapur sering digunakan untuk klien dan saudara klien. Kemudian, area kamar mandi berada di dekat dengan area ruang tidur karena klien sering ke kamar mandi di waktu istirahat. Kamar mandi semi public karena kamar mandi digunakan untuk klien dan tamu. Kemudian ruang tidur berada di dekat kamar mandi karena di sela waktu kerja klien sering di kamar untuk mandi dan buang air. Ruang tidur merupakan area private sesuai fungsinya area tersebut sebagai tempat tidur klien sebagai tempat kerja klien. Ruang keluarga berada di dekat ruang tidur karena di sela waktu kerja klien sering ke ruang keluarga untuk mengambil minum dan bermain dengan keponakan. Ruang keluarga ini merupakan area semi publik karena digunakan klien dan bersama keluarga. Kemudian ada blocking dengan analisanya. Yang pertama ada pencahayaan. Cahaya alami dari matahari pada siang hari mengarah langsung ke balkon, sehingga cahaya masuk melalui pintu dan jendela kaca yang terdapat di sebelah balkon membuat cahaya ruang tercukupi. Kemudian untuk penghawaannya pada apartemen ini baik karena pergantian udara alami cukup baik dengan adanya ventilasi pada pintu dan jendela. Kemudian di sini ada penjebolan dinding karena ukuran balkon cukup luas sehingga masih cukup luas jika dijebol. Untuk sliding door kaca, ini ada penggunaan sliding door kaca untuk mengurangi penggunaan space karena ruangan apartemen tidak cukup luas. Kemudian ada sirkulasi. Efektivitas sirkulasi klien tetap kondusif dengan penempatan ruang yang sesuai dengan aktivitas klien dan fungsi ruangan. Kemudian ruang tidur lebih lebar karena dinding pada balkon dijebol. Kemudian di sini ada tambahan space ruangan karena ada penjebolan dinding. Untuk di sini juga ada penambahan jendela kaca.
sehingga cahaya alami yang masuk dapat bertambah. Kemudian ada analisa site apartemen. Apartemen ini merupakan tipe studio. Apartemen ini berada di Jalan Palagan Tentara Pelajar Model Sariharjo, Kecamatan Ngeklik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas apartemen ini 30 meter persegi. Apartemen ini terletak di tempat yang strategis, dekat dengan UNIF seperti UGM, UI, dan UPN, serta dekat dengan pusat kota. Kemudian, apartemen ini terdapat dua sisi, yaitu sisi utara dan sisi selatan. Nah, apartemen tipe studio ini terletak di lantai 5, di sisi utara, di mana balkon langsung menghadap ke Gunung Merapi. Dari segi cahaya, apartemen studio ini memiliki cahaya yang cukup. Karena terdapat jendela yang menghadap langsung ke balkon, sisi apartemen juga tidak terdapat menghalang apapun sehingga cahaya dapat masuk dengan baik. Kemudian, ada sinar matahari pada siang hari mengarah langsung ke sisi utara apartemen, sehingga sinar matahari langsung terpancar ke apartemen sehingga terasa cukup panas. Kemudian ini ada beberapa tampak apartemennya dari sisi barat, sisi timur, sisi selatan, dan sisi utara. Kemudian ada rumusan permasalahan. Yang pertama yaitu ruangannya. Ukuran apartemen ini terbatas sehingga membutuhkan ketelitian dalam mendesain ruangan ini agar tetap kondusif, sesuai fungsi, dan memiliki area gerak yang cukup. Untuk furniture-nya, pemilihan furniture yang sesuai dengan kebutuhan klien agar klien dapat menjalankan aktivitasnya dengan kondusif. Kemudian fasilitas hobi perlu difasilitasi agar klien dapat menjalankan hobi dengan baik, dengan nyaman. Kemudian untuk penataan barangnya tepat diperlukan agar ruangan terlihat rapi, bersih, dan menyenangkan. Untuk suasana apartemen ini menghadap ke utara, di mana pada siang hari sinar matahari terpancar langsung ke arah balkon, membuat suasana akan terasa panas sehingga perlu trik agar suasana dan suhu ruangan tidak panas dan tetap sejuk. Kemudian tujuan proyek ini adalah menciptakan hunian apartemen yang kondusif sesuai dengan fungsi dan memiliki sirkulasi yang cukup. Dengan ruang yang terbatas, semua kebutuhan klien harus terpenuhi dengan mempertimbangkan aspek ergonomis dalam ruangan. Ruangan didesain dengan pertimbangan aspek fenomenologi klien juga agar sesuai dengan kepribadian dari klien. Kemudian masuk ke konsep desain. Yang pertama ada bentuk. Bentuk persegi panjang dan sisi vertikal menjadi elemen utama dalam mendesain ruangan. Elemen vertikal dapat memberi ilusi ruangan menjadi tinggi walaupun ruangannya pendek. Kemudian dalam membuat elemen bentuk dalam ruang perlu diperhatikan dalam segi keseimbangan agar elemen pembentuk ruangan dapat serasi, menyatu, dan tidak kaku. Kemudian untuk bentuk persegi panjang, saya ambil dari fenomenologi kamar klien yang terdapat elemen persegi panjang vertikal pada dinding yang memberikan arti bahwa klien orang yang memiliki kepribadian yang lurus dan benar serta memiliki tujuan hidup yang tinggi. Kemudian warna, pada analisa fenomenologi ruangan klien terdapat dua jenis elemen warna, yaitu warna dingin dan warna hangat. Warna dingin yaitu warna ungu dan warna hangat yaitu coklat. Sehingga dalam desain ini saya mengombinasikan dua jenis elemen warna, yaitu warna biru dan krem. Warna biru ini memberikan persepsi bahwa klien adalah orang dingin. Kemudian warna krem memberikan nuansa hangat karena klien adalah orang yang hangat. Kedua warna ini adalah warna keinginan klien. Warna cerah pastel akan memberikan nuansa ruangan yang luas. Kedua pilihan warna tersebut cocok diterapkan pada gaya desain minimalis keinginan klien dan juga dapat dikombinasikan dengan warna-warna netral seperti putih dan beige. Kemudian ada elemen pembentuk ruang. Yang pertama ada dinding. Dinding pada ruangan menggunakan dinding batu bata dan dengan finishing cat dinding. Kemudian ruangannya menggunakan warna pastel biru, krem, dan
kombinasi putih, agar ruangan terasa luas dan warna ini sesuai keinginan klien. Pada area bersantai, terdapat sisi dinding yang dipasang panel kayu berkisi. Panel kayu ini akan membuat ruangan menjadi lebih tinggi dan menambahkan estetika, serta menambahkan nuansa hangat. Kemudian ada ceiling. Pemilihan ceiling berbahan gipsum dengan gaya minimalis akan mempercantik ruangan dengan hiasan lampu downlight dan strip LED. Ini membuat ruangan menjadi bernyawa dan megah. Kemudian ceiling ini dibuat up and down akan memberi kesan ruangan menjadi tinggi dan dapat memberikan persepsi untuk menggapai sesuatu yang ingin dicapai. Kemudian gaya minimalis ini sesuai keinginan klien, yaitu desain ruangan dengan gaya minimalis. Kemudian ada floor. Ruangan menggunakan dua jenis bahan lantai, yaitu parket dan keramik. Lantai parket ini dipilih sebagai lantai pada ruangan utama. Pemilihan lantai ini akan memberikan suasana hangat dan natural pada ruangan. Kemudian lantai keramik bertekstur dipilih untuk mengisi ruangan kamar mandi dan balkon agar jika terkena air tidak akan licin. Kemudian ada elemen pengisi ruang. Yang pertama ada office chair. Yang kedua ada dipan dengan storage di bawahnya. Kemudian ada kursi santai, ada meja nakas, ada keranjang laundry, ada wastafel. Kemudian ini ada beberapa kebutuhan alat klien, ada air conditioner, ada mesin cuci, sink, mini kulkas, kemudian ada TV, dispenser, dan yang terakhir adalah kompor. Kemudian masuk ke konsep interior system. Yang pertama ada pencahayaan. Sistem pencahayaan pada ruangan terdapat dua jenis, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Kemudian untuk pencahayaan alaminya, penerapan jendela kaca dan sliding door kaca pada ruangan menjadi trik utama untuk memberi solusi pencahayaan pada ruangan, sehingga pada siang hari tidak perlu menghidupkan lampu. Kemudian untuk pencahayaan buatannya, pada ceiling dipasang beberapa downlight dan strip LED untuk menerangi ruangan di malam hari, serta strip LED dipasang di up ceiling untuk menambah estetika pada ruangan. Kemudian ada penghawaan. Untuk penghawaan buatannya menggunakan AC agar sistem sirkulasi penghawaan jika cuaca sangat terik dan panas ini dapat menggunakan AC. Kemudian untuk penghawaan alaminya, penghawaan alami dari jendela atau lubang-lubang ventilasi udara membuat ruangan ini memiliki udara alami yang segar dan lebih hemat listrik serta biaya. Kemudian keamanannya ada fire sprinkler yang perlu diterapkan pada apartemen karena akan membantu pemadaman jika ada terjadi kebakaran. Kemudian ada smoke detector yang dapat mendeteksi jika ada asap rokok di ruangan. Kemudian ini ada ide sketsa desain yang saya pertimbangkan dengan fenomenologi kamar klien. Dari segi warna, saya memberikan warna pastel dengan nuansa hangat dan dingin. Kemudian untuk penataan barangnya, di kamar klien kurang memiliki storage barang-barang klien, sehingga saya menerapkan beberapa storage di beberapa area ruangan. Kemudian dari segi pencahayaan, pada kamar klien terdapat jendela yang cukup lebar, sehingga sudah dipastikan klien membutuhkan pencahayaan alami yang banyak, sehingga saya mendesain ruangan ini dengan jendela yang lebar dan sliding door kaca untuk menambah pencahayaan alami agar masuk ke kamar. Kemudian pada kondisi kamar klien tidak terdapat ruang kerja, sehingga saya mendesain ruang kerja untuk memenuhi kebutuhan bekerja klien. Nah, ini ada ide sketsa desain saya bagian kamar tidur dan ruang santai. Kemudian ada ide sketsa desain saya bagian dapur.
Kemudian ada gambar kerja. Ini yang pertama ada denah existing awal dengan skala 1:20. Kemudian ada denah existing perubahan. Di sini ada perubahan pada bagian balkon dan juga ada penambahan jendela pada tembok sisi kiri. Kemudian ada layout skala 1:20. Kemudian ada floor plan skala 1:20. Kemudian ada ceiling plan skala 1:20. Kemudian ada potongan A aksen dengan skala 1:20. Kemudian ada potongan BB aksen dengan skala 1:20. Kemudian ada potongan CC aksen skala 1:20. Kemudian ada potongan D di aksen dengan skala 1:20. Kemudian ada detail konstruksi ruang. Detail yang pertama yaitu detail ceiling. Ceiling ini menggunakan rangka hollow 4x4. Dan yang di atas ini ada sling untuk memperkuat hollow. Kemudian ada ceiling ini menggunakan gypsum board 9 mm dengan finishing cat warna biru atau light press. Kemudian pada upcellingnya ini diberi strip LED 14 watt warna putih. Kemudian detail yang kedua ada pemasangan parket. Untuk yang bawah ini ada pasir uruk, kemudian ada plesteran, ada polyfoam, ada adhesif atau bahan perekat parket. Kemudian di atasnya ada parket kayu jati ukuran 30x5. Kemudian untuk finishingnya menggunakan melamik clear. Kemudian detail yang ketiga ada panel kayu. Ini pemasangan panel kayu pada dinding. Jadi panel kayu ini dipasang menggunakan rangka hollow 2x4. Kemudian ini dipasang menggunakan skrup. Kemudian untuk mengunci panel kayu ini agar kuat menggunakan klip. Kemudian ada detail tampak furniture 1. Ini detail kabinet kulkas. Yang pertama ada tampak depan, yang bawahnya ada tampak atas, kemudian yang di sampingnya ada tampak samping. Tampak sampingnya ini ada 2, yang mejanya dilipat dan mejanya dibuka. Kemudian ada potongan A aksen, potongan B aksen. Jadi kabinet kulkas ini terdapat meja lipat sebagai meja makan, sehingga saat mau digunakan bisa dibuka dan saat tidak digunakan bisa ditutup dengan cara melipatnya. Kemudian ini ada detail furniture kabinet kulkasnya. Detail yang pertama ada sambungan kayunya menggunakan skrup. Detail yang kedua ada penggunaan esel sendok pada lipatan meja makan yang bisa diputar 180 derajat. Kemudian pada detail 3 ada penggunaan siku lipat untuk melipat mejanya dan sebagai penyangga meja agar mejanya bisa berdiri. Kemudian ada detail tampak furniture 2. Ini detail nakas. Ada tampak depan, di bawahnya ada tampak atas, dan sampingnya ada tampak samping. Kemudian ada potongan A aksen dan potongan BB aksen dan gambar perspektifnya. Kemudian untuk detail satunya, detail 1 ini ada penggunaan rail double track untuk drawernya agar bisa dibuka dengan mudah. Kemudian detail yang kedua yaitu sambungan kayu menggunakan skrup. Kemudian ini ada daftar furniture. Yang pertama ada kursi santai, ada meja nakas, ada office chair, ada stand hanger, ada ambalan dengan dua ukuran, kemudian ada meja belajar dan kabinet di atasnya, kemudian ada dipan
dengan storage di bawahnya, kemudian ada almari dan meja TV. Kemudian ini ada kitchen set, dan pada kitchen set ini ada meja makan lipat, kemudian ada kabinet wastafel dengan storage di bawah dan di atasnya. Kemudian ada keranjang baju, ada hanger untuk mukena dan sajadah. Kemudian ada rak buku gantung. Kemudian ini ada aksonometri dengan skala 1:25. Kemudian ada gambar perspektif 1. Ini pada area kamar tidur dan ruang bersantai. Kemudian ada perspektif 2. Ini perspektif bagian kamar tidur dan area kerja. Kemudian ada perspektif yang ketiga, area dapur. Perspektif yang keempat adalah area kamar mandi. Dan yang terakhir ada color and material scheme. Color and material scheme yang pertama, untuk yang bagian kiri atas ada ceiling dengan bahan gypsum dengan warna putih dan biru. Kemudian bagian atas yang kanan ada dinding, ini ada panel kayu. Kemudian ada cat warna biru untuk area kamar dan ruang bersantai. Kemudian ada cat dinding warna krem, ini diaplikasikan di area dapur dan ruang kerja. Kemudian cat warna putih diaplikasikan di kamar mandi. Kemudian di bawah ada lantai. Yang pertama ada lantai parket, ini diaplikasikan di ruang utama sampai dapur. Kemudian ada greystone keramik, ini diaplikasikan di kamar mandi. Kemudian ada keramik bianco, ini diaplikasikan di kamar mandi juga. Kemudian ada keramik dinding warna krem, ini diaplikasikan di kamar mandi. Kemudian yang bawah ini ada keramik yang diaplikasikan di balkon. Kemudian ini yang bawah bagian kiri ada HPL warna baby blue dan HPL warna white. Kemudian di sampingnya ada white Carrara marmer, ini sebagai top table kitchen set. Jadi kedua HPL ini sebagai finishing furniture pada ruangan. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.